Bayangin ketika ada masalah, bukannya dilerai, bukannya melakukan sebuah upaya untuk masalah tersebut bisa hilang, supaya mendatangkan perdamaian, ini malah dipantik supaya masalah tersebut jadi bola yang lebih panas. Pada dasarnya, aksi sarkasme atau sindir-menyindir di sosial media dan dalam dunia sepak bola adalah hal yang wajar dan lumrah dilakukan. Banyak klub-klub di luar sana, apalagi klub Eropa, sangat sering melakukan aksi ini. Tujuannya apa? Ya nggak ada tujuan yang lebih penting selain untuk meraih engagement, untuk menjadi pusat perhatian, dan untuk menghibur banyak orang. Bahkan gak jarang, hal seperti ini justru dijadikan jadi meme yang membuat banyak orang ketawa. Apakah ini salah? Tentu tidak. Karena aksi ini lumrah dilakukan oleh mereka dan banyak faktor yang mendukung untuk mereka melakukan aksi ini. Nah, di Indonesia baru-baru ini ada akun ofisial klub sepak bola yang melakukan aksi serupa. Tepatnya akun ofisial Persebaya Surabaya yang dalam postingannya menyindir skuad Persib Bandung. Seperti yang gue bilang tadi, pada dasarnya ini sah-sah aja untuk dilakukan. Tapi yang jadi catatan, apakah ini layak untuk dilakukan oleh mereka? Apakah situasinya mendukung? Karena seperti yang kita tahu, bahwa kedua kelompok supporter mereka saat ini sedang ada dalam hubungan yang gak baik-baik aja. Lagi sensitif. Dan gue lihat dampak yang ditimbulkan dengan mereka yang membuat postingan tersebut bukan hiburan yang didapatkan, tapi ini justru malah memperburuk keadaan. Kenapa? Demikian, jawabannya ada di video ini. Dan untuk memudahkan pemahaman kita semua, tentu gue bakal bahas dengan bahasa yang sederhana, namun tetap berbobot agar kita bisa mendapatkan esensi dari pembahasan kali ini. Bareng gue, Zidan Fatoni, langsung aja kita bahas, biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Yang pertama, kita harus sama-sama memahami kronologi atau konteksnya dulu. Apa sih yang terjadi? Jadi dalam postingan akun official Persebaya Surabaya tanggal 27 September 2025, mereka mengunggah video gol penalti dari Bruno Moreira ketika melawan Dewa United. Yang gol itu krusial banget karena jadi penyelamat Persebaya dari kekalahan. Sekilas gak ada yang salah dari postingan tersebut. Kalau kita lihat captionnya, mereka menulis tutorial penalti ala Cak Bruno. Dingin, tenang, dan gol. Nah ini juga kalau kita pahami secara kasar, gak ada masalah juga, sah-sah aja. Cuman sebenarnya ada makna yang tersirat dalam kalimat tutorial penalti. Kalimat tersebut seolah menjadi sindiran bagi klub yang gagal menendang penalti. Seakan-akan Persebaya pengen bilang, gini loh caranya nendang penalti yang baik dan benar. Lu gitu aja nggak bisa. Kurang lebihnya gitulah. Nah akhirnya postingan tersebut diserbulah sama netizen, jadi viral, sampai komennya juga tembus angka 29.000. Padahal rata-rata komentar di akun Persebaya cuma 1.000 sampai 2.000-an. Dan ternyata, sebagian besar yang komen adalah bobotoh alias fans dari Persib Bandung. Kenapa mereka ngeramein postingan ini? Karena mereka menganggap bahwa postingan itu adalah sebuah sindiran buat mereka, yang memang di pekan yang sama saat Persib lawan Persita, pemain Persib yaitu Luciano gagal ngeeksekusi penalti. Jadi mereka menganggap bahwa aneh, kok sekelas akun official gitu ya cara mainnya. Terus selain postingan ini, sebelumnya pernah juga waktu Persebaya lawan Persib, yang saat itu Persebaya merasa dirugikan karena ada injakan dari William Barros ke kaki Francisco Rivera, yang dinilai bukan pelanggaran sama wasit. Kalau ini sarkasmenya lebih jelas banget. Mereka seolah ngejadiin momen injakan itu jadi alasan utama mereka kalah, yang ketika diposting seolah mereka juga bilang bahwa ini loh keburukan atau kekurangan dari laga tersebut. Mereka nggak terima, gitu bang. Sampai detail kejadiannya diceritakan dan fotonya di zoom banget sejelas mungkin. Jadi itu, konteks dari masalah yang kita bahas kali ini. Nah sekarang waktunya kita untuk bedah masalahnya. Jadi gini, perlu kita pahami. Sekali lagi gue tekankan bahwa pada dasarnya sarkasme atau sindir-menyindir ini adalah hal yang wajar dan lumrah dilakukan. Selama apa yang mereka posting bukan dalam bentuk hinaan secara langsung, ejekan, atau menyentuh aspek-aspek yang sifatnya sensitif. Dan sarkasme ini bagaikan dua mata pisau. Artinya hasilnya akan baik jika memang dilakukan dengan tepat. Situasinya aman, targetnya jelas, serta tidak menimbulkan bahaya yang nyata. Dan kalau tepat tentu hasilnya bakal dianggap sebagai sebuah hiburan, sebagai sebuah candaan. Sebaliknya, hasilnya nggak akan baik jika dilakukan dengan timing yang buruk. Targetnya sensitif, targetnya nggak jelas, dan ada unsur provokasi. Simpelnya ginilah, ketika kita bercanda sama sahabat sendiri atau yang udah deket banget,
Mau bercandanya kayak gimana pun tentu nggak akan jadi masalah kan? Justru candaan tersebut bakal mempererat hubungan pertemanan. Tapi ketika kita bercanda ke orang yang hubungannya dengan kita lagi sensitif, apakah hasilnya bakalan sama? Nah, ini yang gak dipahami. Dalam hal ini apa yang dilakukan oleh akun official Persebaya kurang memenuhi aspek atau syarat untuk sarkasme tersebut bisa mendapat hasil yang baik. Alasannya adalah karena mereka melakukan aksi ini dalam timing yang tidak tepat dan kepada pihak yang saat ini statusnya dalam tanda kutip sensitif. Seolah admin Persebaya nggak tahu situasi dan kondisinya. Entah nggak tahu atau memang pengen memelihara masalah. Padahal kan kelompok supporter Persebaya dan Persib Bandung, sebagian dari mereka lagi ada di situasi yang nggak kondusif. Hubungannya lagi panas dan retak karena berbagai macam konflik yang terjadi di antara mereka. Yang dulunya mereka sahabatan, klop banget nih. Tapi yang namanya sahabat sekalinya ada masalah, masalahnya bakalan besar dan potensi untuk musuhannya justru lebih tinggi. Nah, kondisi ini lagi terjadi di antara mereka. Gak semuanya, tapi konflik itu ada. Bayangin ketika ada masalah, bukannya dilerai, bukannya melakukan sebuah upaya untuk masalah tersebut bisa hilang, supaya mendatangkan perdamaian, ini malah dipantik supaya masalah tersebut jadi bola yang lebih panas. Jelas artinya tindakan yang dilakukan oleh akun official Persebaya sangat tidak bijak. Karena ini bukan masalah sepele loh. Kalau diterusin kayak gini, bukan gak mungkin dampaknya bakalan tambah parah. Dampak jangka pendek yang sekarang udah kerasa, kedua kelompok supporter saling ejek-mengejek di media sosial. Ini udah nyata banget terjadi, yang ketika ejek-mengejek ini dilakukan secara masif, tentu dampaknya bakal meluas. Otomatis bakalan banyak orang yang terinfluence untuk menumbuhkan rasa benci yang sama. Kemudian dampak menengahnya, hubungan antar kedua supporter jelas makin susah buat pulih. Pasti makin banyak oknum yang jadi penghalang buat kedua kelompok supporter ini bisa damai. Dan dampak jangka panjang, atau yang paling buruk, bukan gak mungkin kedepannya bisa aja ada tindak kekerasan yang dilakukan sama mereka. Yang dulunya Viking bonek bisa satu tribun dengan aman dan damai, tapi karena masalah yang malah terus dikelola, bukannya diselesaikan tapi justru dipantik supaya makin panas, ya kayaknya susah buat kita kedepannya bisa lihat kedamaian antara Viking dan bonek yang dulu pernah terjadi. Justru gue di sini lebih respect terhadap para petinggi dari kelompok supporter Viking maupun bonek. Mereka benar-benar berusaha supaya kelompok supporter yang mereka pimpin gak ada rasa benci satu sama lain. Mereka benar-benar mengusahakan perdamaian tersebut. Tapi sayang, usaha yang mereka lakukan nyatanya gak mendapat support dari pihak klub itu sendiri. Khususnya dalam hal ini admin sosial media Persebaya. Apalagi di sini posisinya adalah akun official, jelas dengan apa yang dilakukan oleh akun official dibanding akun-akun lainnya, akun supporter maupun fanbase, intensitas untuk bisa menginfluence banyak orang jelas jauh lebih kuat. Yang padahal dengan power tersebut, harusnya bisa dimanfaatkan untuk menebar hal-hal yang lebih positif. Menebar virus perdamaian, ketimbang sindir-menyindir di momen yang gak tepat kayak sekarang. Pada intinya, apa yang dilakukan oleh akun official Persebaya sangat tidak tepat dan sangat tidak bijak. Harapan gue sih mereka mendengar apa yang gue sampaikan supaya mereka bisa melakukan evaluasi untuk tidak lagi melakukan hal yang demikian. Masih banyak kok hal-hal yang jauh lebih positif untuk menaikkan engagement daripada menebar keburukan. Kalau kita bisa melakukan hal baik, kenapa enggak? Dan buat kita semua juga, mari kita sama-sama upayakan perdamaian tersebut. Pendapat kalian gimana tentang masalah ini? Yuk kita diskusi di kolom komentar. I think untuk video kali ini cukup sekian. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Semoga bermanfaat, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!